Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaya Perkasa dengan NIM 22010262414. Di video ini saya akan membahas tentang pasar persaingan sempurna dan pasar oligopoli, serta kelebihan dan kekurangan setiap perusahaan yang nantinya saya akan kategorikan ke dalam pasar-pasar tersebut. Pada pasar persaingan sempurna, saya memasukkan FKS Food. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu secara singkat. FKS Food merupakan perusahaan yang memproduksi makanan yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini itu didirikan pada tahun 1990 dengan produk utama berupa aneka jenis makanan dan beras. Fokus utama kita itu akan ada pada produksi berasnya. Mengapa saya memasukkan FKS Food ini ke dalam pasar persaingan sempurna? Itu karena yang pertama produknya homogen. Beras yang dijual di FKS Food itu sebenarnya mirip banget sama beras dari perusahaan lain. Ya, namanya juga beras, kan kualitasnya itu nggak jauh beda. Jadi orang yang beli itu seringnya nggak peduli banget itu dari beras FKS Food atau merek yang lain. Yang penting itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, banyaknya penjual dan pembeli. Di bisnis beras, FKS Food ini sebenarnya cuma salah satu dari banyak banget pemain. Ada petani, distributor kecil, sampai perusahaan besar lainnya. Pembeli pun banyak, mulai dari pedagang grosir, pengecer, sampai konsumen biasa kayak kita. Jadi FKS Food itu harus siap-siap bersaing sama yang lain buat ngejual berasnya. Yang ketiga, harga nggak bisa semuanya. FKS Food itu nggak bisa seenaknya naikin harga berasnya, karena harga itu udah ditentuin sama kondisi pasar. Misalnya, kalau lagi musim panen dan beras itu dia ada di mana-mana, otomatis kan harga itu turun. Dan FKS Food itu harus ngikutin itu biar pembeli tetap mau beli dari mereka. Kalau mereka itu jualnya terlalu mahal, ya pembeli itu kan bakal pindah ke tempat lainnya. Nomor 4, masuk pasar nggak susah. Bisnis beras ini gampang banget dimasukin sama pemain baru. Selama ada padi dan alat pengelolaannya. Siapa ya bisa jadi pemain baru? Makanya meskipun FKS Food udah gede, mereka itu tetap harus waspada sama saingan baru yang terus muncul di pasar. Dan yang kelima, informasi yang terbuka. Konsumen itu sekarang gampang banget cari tahu kualitas dan harga beras. Kalau FKS Food itu jualan lebih mahal dari yang lainnya tanpa alasan yang jelas, konsumen itu pasti langsung pindah ke perusahaan lain. Jadi FKS Food itu harus pintar-pintar bikin nilai tambah. Misalnya dari cara pengemasan ataupun dari distribusi mereka itu yang lebih cepat. Kelebihan dan kekurangan FKS Food dalam pasar persaingan sempurna. Yang pertama, permintaan nggak pernah sepi. Ini bagian kelebihannya ya. Namanya juga beras kan, orang itu pasti butuh terus, mau kaya atau miskin. Semua itu makan nasi, apalagi di Indonesia. Belum bisa dibilang makan kalau belum makan nasi. Jadi, FKS Food itu nggak perlu takut produknya itu nggak laku. Yang dua, nggak ada monopoli. Di pasar ini, semua pemain itu punya kesempatan yang sama buat jualan. Jadi, FKS Food itu nggak perlu ribet bersaing sama perusahaan besar yang dominan banget. Yang ketiga, bisa fokus di efisiensi. Karena persaingannya itu ketat, yang paling penting adalah cara kerja yang efisien. Nah, FKS Food itu bisa memanfaatkan sistem mereka yang udah besar itu buat tekan biaya produksi dan juga distribusi. Yang keempat, pasar yang luas. Karena produknya itu simple, FKS Food itu gampang jualan ke banyak daerah tanpa ribet mikirin aturan khusus. Kalau mereka mau juga, bahkan bisa ekspor berasnya itu ke luar negeri. Kekurangannya yang pertama, itu harga nggak bisa semuanya. Jadi di pasar ini, harga beras itu udah ditentuin sama pasar. Kalau harga pasar turun, FKS Food mau nggak mau ikut turun juga. Walaupun biaya produksinya itu tetap tinggi. Jadi bisa dibilang untungnya itu tipis banget. Yang kedua, persaingan gila-gilaan. Banyaknya pemain itu bikin FKS Food harus terus bersaing biar tetap diminati. Kalau ada yang jualnya lebih murah atau lebih kreatif, FKS Food itu bisa aja kan kalau lebih cepat. Nomor tiga, susah bangun nama. Karena produknya itu mirip-mirip sama yang lain, susah banget buat FKS Food bikin nama besar. Orang itu biasanya nggak terlalu peduli merek, yang penting murah dan enak. 4. Tergantung faktor luar.
Produksi beras ini tergantung banget sama musim, cuaca, dan aturan pemerintah. Misalnya, kalau ada gagal panen ataupun kebijakan baru, FKS Food itu bisa kan langsung kena dampaknya. Dan yang kelima, nggak bisa beda jauh dari saingan. Karena produknya itu sama-sama beras. FKS Food itu nggak punya keunggulan produk yang bikin beda banget dari kompetitor. Jadi mereka itu biasanya sering banget harus perang harga. Pada pasar oligopoli saya memasuki Indosat. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, saya akan memperkenalkannya terlebih dahulu. PT Indosat Satellite Corporation Tbk atau yang biasa kita kenal itu Indosat didirikan pada tahun 1967 sebagai suatu badan usaha asing yang menyediakan layanan telekomunikasi internasional di Indonesia. Di sini mengapa saya memasukkan Indosat itu ke dalam pasar oligopoli? Yang pertama karena jumlah pemain sedikit tapi besar-besar. Jadi di dunia telekomunikasi pemainnya itu nggak banyak, cuma kayak Indosat, Telkomsel, XL, sama Smartfren. Tapi semuanya itu gede-gede dan punya nama yang besar. Indosat ini salah satu yang sering bikin promo menarik nih. Kalau Indosat itu ngeluarin promo paket murah, biasanya operator lain itu buru-buru juga nih bikin hal yang sama biar nggak kalah. Terus selanjutnya, produk dan layanan mirip tapi tidak ada perbedaan. Semua operator, termasuk Indosat, itu jualan paket internet, telepon, sama SMS. Tapi Indosat itu suka kasih hal yang beda nih buat narik pelanggannya. Kayak misalnya harganya lebih murah sama bonus kuota yang besar. Misal lainnya kayak mereka tuh punya paket Freedom yang sering kasih kuota besar plus bonus buat streaming atau juga akses aplikasi kayak Instagram, YouTube, sama hal lainnya. Dan poin yang lainnya bisa dilihat pada video untuk mempersingkat waktu. Kelebihan dan kekurangannya, yang pertama kelebihannya, pemain besar, nama juga udah dikenal. Indosat itu udah punya nama yang besar. Orang-orang pasti gampang kenal Indosat dibanding operator baru yang belum ada reputasinya. Jadi ini itu bikin mereka lebih gampang buat dapat pelanggan. Yang kedua, persaingan sedikit. Pemain di pasar telekomunikasi ini nggak banyak seperti yang saya bilang sebelumnya. Cuma ada Indosat, Telkomsel, XL, sama Smartfren. Jadi Indosat itu nggak perlu capek bersaing sama terlalu banyak lawan. Fokusnya itu cuma sama yang gede-gede itu aja. Yang ketiga, ikut-ikutan strategi. Ikut-ikutan strategi itu wajar. Kalau Telkomsel atau XL itu ngeluarin promo baru misalnya, Indosat itu bisa langsung ikutin atau bikinnya lebih menarik. Karena mereka itu saling ngintip strategi gitu. Indosat jadi lebih fleksibel karena dia itu bisa ngatur langkah biar nggak kalah saing. Yang keempat, modal kuat buat investasi. Karena Indosat ini udah perusahaan yang gede ya, mereka juga punya modal buat investasi hal baru. Kayak misalnya jaringan 5G atau teknologi canggih lainnya. Jadi mereka ini bisa terus dan terus berkembang. Kelima, punya pasar yang loyal. Banyak orang pilih Indosat karena paket-paketnya itu murah dan kuotanya itu besar. Sepertinya kalian udah tahu semua. Mereka juga itu punya pelanggan yang loyal, yang suka sama promo dan bonus yang sering biasanya ditawarin. Kekurangannya yang pertama, harga nggak bisa seenaknya. Jadi di pasar ini, Indosat itu nggak bisa seenaknya naik atau turunin harga. Kalau terlalu murah, mereka rugi. Kalau terlalu mahal, pelanggan itu bakal lari ke Telkomsel atau XL. Yang kedua, atau yang lainnya lah. Yang kedua, saingan ketat sama pemain besar lainnya. Walaupun pemainnya itu sedikit, semua itu jago banget. Telkomsel, pada jaringan. XL, stabil. Smartfren, murah banget. Indosat, itu harus pinter nih, cari cara buat tetap dilihat orang. Yang ketiga, nggak bisa mendominasi pasar sepenuhnya. Jadi pasarnya mereka itu udah kebagi-bagi, seperti penjelasan sebelumnya. Indosat itu terkenal buat yang cari paket murah. Tapi di segmen premium atau di daerah yang terpencil, yang menurut pengalaman saya, mereka itu sering kalah sama Telkomsel. Yang keempat, ketergantungan sama faktor eksternal. Jadi bisnis kayak gini itu nggak lepas dari aturan pemerintah. Misalnya soal frekuensi atau lisensi. Kalau ada aturan baru yang bikin ribet, Indosat ataupun yang lainnya itu pasti kena dampaknya, khususnya Indosat ya, karena pembahasannya Indosat. Yang kelima, sulit meningkatkan loyalitas di semua sektor. Jadi meskipun mereka itu punya pelanggan yang setia, khususnya Indosat, Indosat itu masih kesulitan buat narik pelanggan di segmen lainnya. Misalnya,
Mereka itu kurang dilirik sama orang yang cari jaringan super stabil seperti Telkomsel. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.